Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahiyyati bi fadli rabbina. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wa ali ya khairal anam. Rabbul karim wa anta dzu khulqin azim. Fashra' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawth salamullah alaika rabbi bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil aliyah amma ba'du. Yang kami muliakan para alim, ulama, para kiai, para ibu nyai, khususnya yang duduk di majelis tahkim wilayah dan di dewan pimpinan wilayah Jawa Barat yang pada pagi hari ini melaksanakan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan acara mujahadah istiqamah. Yang kami muliakan para pejabat yang hadir, yang mewakili Pak Camat, TNI, Polri, dan seluruh pengamal sholawat wahidiyah Jawa Barat, hadakumullah. Untuk menyingkat waktu, maka izinkan kami makmum kepada pembicara terdahulu terkait dengan puji syukur kehadirat Allah, sholawat salam kepada Rasulullah, dan salam pengagungan pada para kekasih Allah. Terakhir kepada pembawa acara yang kami hormati, para hadirin hadirat, mujahidin wa mujahidat rahimakumullah. Jadi sempat disampaikan oleh Mas Pandang bahwasanya Wahidiyah ini adalah perjuangan kesadaran kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau istilah mudahnya itu fafirru ilallah. Fafirru itu berarti larilah kembali kepada Allah. Lari itu cepat atau lambat? Cepat. Mestinya pengamal itu, terutama diri saya, kalau diajak mujahadah, diajak membaca sholawat, diajak menekan hawa nafsu, itu harus cepat, segera. Acara ibadah cepat, acara syahriah cepat, namanya lari, ibaratnya seperti. Jadi mujahadah itu kalau dalam istilah Wahidiyah adalah membaca sholawat yang di dalam sholawat itu ada kandungan doa kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di samping membaca sholawat juga berusaha menerapkan ajaran-ajaran Wahidiyah. Itu yang dinamakan mujahadah. Karena umumnya itu mujahadah itu
itu dimaknai dengan bersungguh-sungguh perjuangan batiniah melawan nafsu. Itu kalau mujahadah. Maka dalam bahasa Arab itu ada istilah mujahadah, ada istilah jihad, ada istilah ijtihad. Ini kalau katanya Yai Mustafa Bisri Rembang, mujahadah itu adalah kaitannya dengan batiniah, kaitannya dengan hati, itu mujahadah. Kalau jihad itu adalah perang secara fisik. Kalau mujahadah itu perang secara mental, secara rohani. Kalau jihad itu perang fisik. Kalau ijtihad itu adalah perjuangan melalui ilmiah. Maka itu orang yang ahli fikih itu disebut mujtahid. Imam Syafi'i disebut mujtahid mutlak. Imam Hanafi, Imam Maliki disebut mujtahid mutlak. Ada yang dikatakan mujtahid fil madhab, berarti ijtihadnya mengikuti metode imam-imam terdahulu. Jadi perjuangan secara ilmiah itu istilahnya ijtihad. Kalau perjuangan secara batiniah, secara moral, hati, itu disebut dengan mujahadah. Maka mujahadah adalah menahan nafsu, mengendalikan nafsu yang ada dalam diri kita agar kita bisa terhindar dari ajakan nafsu-nafsu yang tidak ada. Karena dalam diri kita sebagai manusia ini itu ada jasmani dan ada rohani. Ketika ditanyakan ada sebuah dawuh man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Mengenal dirinya berarti mengenal Allah Subhanahu. Yang dimaksud nafsu di situ bukan hanya nafsu jasmani, tapi rohani. Tangan ini jasmani, kaki itu jasmani, mata itu jasmani. Maka dawuhnya Rasulullah, ketika segumpal darah itu baik, maka seluruh tubuh akan baik. Ketika segumpal darah itu buruk, maka seluruh tubuh jasad itu juga buruk. Ala wahya al qalb. Itu jasmani. Ketika jantung ini sehat, maka seluruh tubuh akan menjadi sehat. Namun ketika jantung ini tidak sehat, maka seluruh tubuh akan menjadi tidak sehat. Ulama-ulama, khususnya ulama-ulama sufi, menjelaskan bahwa kalbu, jantung hati itu ada dua. Yang pertama fisik atau jasmani yang letaknya ada di dada kita sebelah kiri. Yang kedua itu yang sifatnya rohani. Misalnya kita itu sakit hati, hati kita bergembira karena bertemu dengan sanak saudara. Itu bukan hati yang dulu, tapi hati rohani itu yang menjadi gembira. Kalau Imam Ghazali dalam beberapa kitabnya, misalnya dalam kitabnya yang tipis itu Kimia Sa'adah itu menjelaskan bahwa dalam manusia itu ada dua. Yang pertama itu sifatnya rohani dan jasmani. Bahwa seperti halnya kerajaan di dalam manusia itu seperti kerajaan. Kalau sekarang ya republik, ada presidennya, ada menteri koordinatornya,
hukumnya, ada aparat penegak hukumnya, ada menteri keuangannya. Kalau dalam kimia ada dijelaskan. Nafsu yang menurut Imam Ghazali ada nafsu bahimiyah yang sukanya makan, tidur seperti halnya hewan ternak. Ada nafsu yang namanya nafsu sabiyah seperti halnya hewan yang suka memburu hewan liar, yang suka nukari, suka mengalahkan teman-temannya, sesama hewan, suka memangsa hewan. Ada nafsu syaitonia yang isinya itu iri, dengki, dan lain sebagainya. Ada nafsu yang merasa dirinya itu Tuhan, atau nafsu ananiyah, rububiyah. Ini semua dikendalikan oleh yang namanya hati. Hati ini adalah hati rohani. Jadi aparat harus tegas. Nah, itu nafsunya, itu nafsu amarah, harus tegas. Ketika hati ini yang sebagai raja atau presiden tidak bisa mengatur menterinya, tidak bisa mengatur aparat hukumnya, tidak bisa mengatur rakyatnya, maka perbuatan-perbuatan manusia itu senantiasa dikuasai oleh nafsu. Tapi ketika hati ini bisa mengatur, maka nafsu-nafsu itu menjadi nafsu-nafsu yang tenang, bahkan bisa dijadikan loncatan untuk mengenal, sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam kuliah Wahidiyah itu dijelaskan bahwa dalam diri manusia ini ada dua dewa. Yang satu dewan perancang kebaikan, yang satu dewan perancang kejahatan. Kan gitu kalau di kuliah Wahidiyah. Ketika dewan perancang kejahatan menguasai hati, maka segala perilaku itu arahnya itu akan menuju kejahatan atau keburukan. Namun ketika dewan perancang kebaikan itu bisa menguasai hati, maka seluruh perilakunya akan menuju ke arah kebaikan. Ilmu penting, halal haram penting, ilmu agama penting, ilmu etika penting, ilmu budaya penting. Namun ilmu itu hanya sebagai pertimbangan, tidak bisa memutuskan kita melakukan segala sesuatu. Yang memutuskan itu hati kita. Ilmu hanya sebagai pertimbangan. Misalnya kita tahu bahwasanya mengomongkan orang lain, ngerasani orang lain, membicarakan keburukan orang lain itu kita tahu tidak baik. Bahkan diibaratkan itu kita memakan bangkai saudara kita. Ayat mulaku ayat mulalah maafihi maita. Kita tahu, tapi kita juga masih sering ngomongkan, membicarakan keburukan orang lain. Iya apa tidak ibu-ibu? Ibu-ibu tahu kalau membicarakan orang lain itu tidak baik? Tahu. Masih pernah melakukan? Sering. Karena kalau nggak ngomongkan orang lain mulut rasanya. Kita tahu bahwa menipu itu tidak baik. Kita tahu bahwa membuang sampah tidak pada tempatnya tidak baik.
kita tahu bahwa merokok itu setelah merokok itu buangnya ngawur, itu tidak baik. Bapak-bapak tahu itu masih sering melakukan. Itulah ilmu pengetahuan tidak bisa mengendalikan perbuatan kita. Kita tahu bahwa perang itu tidak baik, membunuh orang lain tidak baik, tapi faktanya saat ini Israel Palestina perang, Rusia Ukraina perang, ini Iran mau ikut-ikutan. Padahal semuanya tahu bahwa membunuh satu orang itu ibaratnya membunuh semua manusia. Pakaian nama kotalan nasa jami'ah. Semua kan tapi tak dilakukan. Karena apa? Karena hati sebagai pengontrol, sebagai penentu arah sikap kita ini tidak bersih dari nafsu yang selalu menyesatkan kita. Maka itu ulama mengatakan tazkiyatun nafsi anir radha'i wajibatun. Dalam Kifayatul Akhir membersihkan nafsu dari penyakit-penyakitnya, iri, dengki, hasud dan lain sebagainya, itu hukumnya wajib, harus dilakukan. Maka itu kita dikenalkan dengan mujahadah. Kalau orang dulu mau mengendalikan nafsu yang kaitannya dengan rasa kenyang, rasa ngantuk, rasa macam-macam itu, kalau orang dulu itu akhirnya uzlah, pergi ke gunung, menyepi, hidup di tempat-tempat sepi, mencari makanan apa adanya, karena ingin mengontrol nafsunya. Ingin makan sate, ditinggal sate. Ingin makan bakso, saya nggak mau bakso. Karena nafsu saya ingin makan bakso, maka saya harus meninggalkan bakso. Dulu seperti itu. Namun kita dikenalkan dengan mu'alifiyah bahwa nafsu yang ada dalam diri kita harus kita gunakan sebagai batu loncatan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin sate, yang ingin sehat, makan sate. Niat makan sate menjalankan perintah Allah, berarti kita bebas dari nafsi. Kita bisa duduk, bisa makan, itu sebab dikasih kekuatan oleh Allah, berarti bebas dari yang namanya nafsi. Nah itu yang diajarkan dalam wahidiyah, agar kita bermujahadah bisa mengendalikan hawa nafsu kita, bahkan menjadikan hawa nafsu ini alat untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam wahidiyah ada ajaran yang namanya lillah. Lillah itu dasarnya ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi kita semua ini diciptakan oleh Allah tidak untuk makan, tidak untuk duduk, tidak untuk bekerja, tidak untuk apapun, hanya untuk mengabdikan diri, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalam sholat. Ketika kita sholat, kita berdoa inna sholati, kita bersumpah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku,
wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya aku persembahkan kepadamu ya Allah ketika sholat. Namun ketika membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, tidak ingat lagi kepada Allah. Allahu Akbar, bacanya Fatihah, tapi hatinya ingat istri, hatinya ingat keluarga, hatinya ingat pekerjaan, hatinya ingat atasan, hatinya ingat yang lain. Itu berarti sholatnya ingat kepada Allah atau ingat kepada selain Allah. Berdiri menghadap kita, baca surah, wa aqimus sholata tarafaynaha, baca. Tetapi ketika baca hatinya tidak ingat Allah, ingat makhluk selain Allah. Nah ini dalam wahidiyah kita diajari, kalau ingat selain Allah dalam kehidupan apapun, khususnya ketika sholat, maka kita kembalikan ini adalah ciptaan Allah. Istri, suami, ini adalah titipan Allah. Ingat apapun kita bilahkan bahwa semua itu adalah milik Allah dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti kita ingat kepada yang menciptakan, bukan ingat kepada ciptaannya. Berarti kita ingat kepada Khalik, bukan ingat terhadap makhluk. Itu kita diajari dengan dia untuk senantiasa menerapkan belajar lillah billah. Lillah itu apapun pekerjaan kita niat melaksanakan perintah Allah. Berangkat pengajian, niat sana menjalankan perintah Allah. Makan, niat makan menjalankan perintah Allah. Walaupun makan ini perbuatan subha, tetapi ketika niatnya makan perbuatan mubah, tetapi ketika niatnya itu menjalankan perintah Allah, maka pekerjaan tersebut akan dinilai pengabdian diri kepada Allah, atau istilahnya ibadah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Semua perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum, yang tidak bertentangan dengan agama, norma, itu supaya diniati menjalankan perintah Allah. Itu yang namanya lillah. Dalam bermujahadah doa kita memohon seperti itu. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk menjalankan lillah billah. Dalam doa kita, Allahumma ya wahid ya ahad, Allahumma, duhai Allah, ya wahid, Tuhan yang maha satu zatnya, maha satu sifatnya, berilah kami kekuatan untuk mengamalkan lillah dan billah. Sehingga ketika kita berbuat apapun, kita niat di dalam hati melaksanakan perintah Allah. Kita bisa seperti itu semua karena fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa. Kemudian dibungkus dengan shalawat. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyaknya shalawat berapa? Fi kulli laqatin, dalam setiap kedepan mata berkedip, wanafasin, sebanyak nafasnya makhluk, biadati maklumatillahi wa bidudori wa abdati, yang jumlahnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita membaca
jawab dan seterusnya, berarti kita mohon kepada Allah pertama agar kita diberi kekuatan menerapkan ajaran wahidiyah. Jumlah sholawat yang mengiringi hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya, sebagaimana jumlah tarikan nafas seluruh makhluk, sebagaimana jumlah mata kedepan mata seluruh makhluk. Ditambah lagi ya wajib Tuhan yang maha kaya, berilah kami kemudahan rezeki. Ya jawab Tuhan yang maha dermawan, berikanlah kami mengamal ini sebagai manusia yang dermawan. Itu tertuang dalam sholawat wahidiyah. Sholawat pertama, Allahumma ya wahidu ya. Agar kita bisa lebih bagus lagi dalam menerapkan ajaran billah, maka ada sholawat kedua yang kita sebut dengan sholawat ma'rifah. Isinya Allahumma kama anta ahlu sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina dan seterusnya. Sholawatnya, doanya hatta lana wa la nasma'a wa la najida wa la nu'issa wa la nataharraka wa la nasjuna illa billah. Sehingga kami ya Allah tidak bisa melihat kecuali merasa Engkau lihatkan. Kami tidak bisa mendengar telinga ini kecuali sebab Engkau kasih pendengaran. Kami bisa menemukan apapun kecuali atas fadl-Mu. Kami tidak bisa merasakan apapun kecuali atas kebesaran-Mu. Kami tidak bisa bergerak, kami tidak bisa diam kecuali atas kekuasaan. Itu doanya. Semoga kita dibenamkan dalam samudera ketauhidan. Ketika kita sudah terbenam dalam samudera ketauhidan, maka ketika kita melihat, kita merasa bisa melihat karena Allah. Ketika kita mendengar, bisa mendengar karena Allah. Ketika kita berdiri, bisa berdiri karena Allah. Ketika kita duduk, merasa dalam hati, kita bisa duduk karena Allah. Karena apa? Karena Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita. Kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya, tiada kekuatan apapun bagi diri kita kecuali semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi doanya, wa tarzuqona, semoga kami Engkau berikan rezeki ya Allah. Rupanya rezeki apa? Tamama maghfiratika ya Allah, kesempurnaan ampunan-Mu ya Allah. Wa tamama ni'matika ya Allah, dan kesempurnaan nikmat-Mu ya Allah. Wa tamama ma'rifatika ya Allah, dan kesempurnaan makrifat-Mu ya Allah. Wa tamama mahabbatika, dan kesempurnaan cinta-Mu ya Allah. Wa tamama ridwanika, dan kesempurnaan ridho-Mu ya Allah. Itu doa kita ketika kita membaca sholawat ma'rifah. Jadi kesempurnaan ampunan Allah itu luar biasa. Wakilah sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maka maghfirah, kesempurnaan maghfirah ini apa Rasulullah? Rasulullah menjawab, kesempurnaan maghfirah adalah bebas dari api neraka. Bara'atun minannar, sebagian dari ampunan Allah yang sempurna itu adalah bebas dari api. Itu permohonan.
Sehingga termasuk dalam permohonan itu, ya Allah, berikanlah kami kebebasan dari api neraka. Wa tamama nikmatika, wa tamama nikmat ya Rasulullah. Apa kesempurnaan nikmat ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, dukhulul jannah, masuk surga. Minta mani nikmat dukhulul jannah. Sebagian dari kesempurnaan nikmat Allah adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa. Mu'alif salawat pagi dia Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf pernah ditanya oleh salah seorang pendereknya, Romo Yai Zainal Hari. Romo Yai Zainal itu orang tuanya Yai Nur Soleh. Mu'alif pernah ditanya, tamam nikmah itu apa? Romo Yai. Mu'alif menyampaikan, tamam nikmah adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai pengamal kalau bisa bersyukur, berarti kita sudah mendapatkan sebagian dari kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dikasih tangan, bersyukur, menggunakan tangan ini di jalan yang baik. Kita dikasih kaki, bersyukur, menggunakan kaki untuk perbuatan baik. Kita dikasih mata, dikasih hidung, telinga, dikasih anggota tubuh, bersyukur, dan itu digunakan dalam jalan yang itu tasawwur nikmat ala sabil khair, syukur. Jadi mengalokasikan nikmat kepada kebagusan itu adalah syukur. Lebih jauh Imam Ghazali dalam Ihya menceritakan ada 3 manifestasi syukur. Gambaran orang bersyukur kepada Allah itu modelnya ada 3. Yang pertama itu bersyukur hanya kepada nikmat Allah. Yang kedua itu bersyukur atas pemberian Allah. Yang ketiga itu bersyukur karena Allah sebagai pemberi. Beliau ibaratkan pada saat itu, kalau zaman sekarang ya bupati, kalau zaman Imam Ghazali itu diibaratkan raja. Kalau zaman sekarang ibaratnya ya bupati. Bupati itu yang mana? Teman akrabnya bupati itu anak buahnya bupati. Itu dikasih mobil sama bupati. Ini kalau saya kasih mobil, siap Pak Bupati. Mobil itu dirawat, diservis baik, dicuci dengan baik, mesinnya selalu dikontrol dengan baik, ditaruh di depan rumah, dipamerkan orang-orang, mobil saya apa baik, dipamerkan orang-orang, ini apa, ini apa. Atau mobil Pak Ketua DPP dipamerkan, itu berarti syukur terhadap nikmat mobilnya yang disyukuri. Kalau syukur terhadap pemberian, maka yang diceritakan, dipamerkan, disiarkan kepada orang-orang adalah ini pemberian bupati, bukan mobilnya, tapi pemberian bupati. Ini mobil saya dikasih bupati, saya mobil dikasih bupati, mobil dikasih bupati. Itu namanya syukur in'am, syukur terhadap pemberian. Pak Kapolsek, Pak Kapolres semua dikasih tahu ini saya mobil dikasih bupati, semua diumumkan. Karena dia bangga mendapatkan pemberian dari
seorang pimpinan. Itu syukur in'am. Ada yang terakhir itu syukur mun'im, syukur terhadap pemberi. Pemberian itu mobilnya itu dibuat berjuang masuk desa, kemana-mana dibawa berjuang untuk memenangkan bupati. Tujuannya biar saya bisa lebih dekat dengan bupati. Jadi pemberian bupati digunakan agar dia bisa lebih dekat dengan pimpinannya. Itu namanya syukur mun'im. Dan menurut Imam Ghazali yang selamat itu adalah syukur in'am dan syukur mun'im. Yang syukur nikmat itu belum bisa dikatakan syukur. Kalau kita dikasih tangan itu hanya kita jaga biar baik-baik saja, lah itu masih syukur nikmat. Tapi kalau tangan itu kita gunakan untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah di jalan kebaikan, maka itu menjadi syukur mun'im. Itulah hakikatnya syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita tidak berterima kasih, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Adab yang diberikan Allah kepada kita sangat pedih sekali kalau yang kita dapat ini tidak kita syukuri dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi para hadirin itu pun belum cukup. Syukur hanya kepada Allah belum cukup. Syukur juga harus kepada manusia. Karena tidak disebut bersyukur kepada Allah ketika kita tidak mau bersyukur kepada sesama manusia. Malam yaskurin nas, malam yaskurillah. Kalau kita tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia, maka kita tidak disebut bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisahnya zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah itu ada sebuah peristiwa yang lazim disebut dengan kabar bohong. Bahasa Arabnya itu hadisul ifki. Suatu saat ketika Rasulullah pulang dari ekspedisi perjuangan, beliau istirahat di suatu tempat. Pada saat itu Ibu Aisyah tertinggal. Setelah Ibu Aisyah tertinggal, rombongan Rasulullah berangkat pulang ke Madinah. Akhirnya Ibu Aisyah diantar oleh sahabat yang kebetulan pada saat itu juga ketinggalan. Setelah sampai di Madinah, orang Yahudi, orang kafir yang tidak suka dengan Rasulullah menyebarkan syiar bahwa Ibu Fatimah, Ibu Aisyah selingkuh. Ibu Aisyah selingkuh dengan sahabatnya yang lebih muda. Itu syiar disampaikan ke seluruh lapisan masyarakat. Rasulullah juga ikut susah. Ibu Aisyah juga tidak mau keluar. Coba bayangkan ibu-ibu, misalnya Anda di sana, kemudian Anda ketinggalan rombongan. Kebetulan ada panitia yang bersih-bersih, ketemu jenengan. Loh Bu, kok ketinggalan, kok belum pulang? Saya ketinggalan rombongan. Kalau begitu saya antar, diantarkan oleh panitia sampai ke rumahnya. Orang-orang yang tidak senang menyebarkan kabar selingkuh, tapi satu mobil dengan orang, rasanya gimana Bu? Orang satu kampung ngomong semua bahwa ini Ibu Aisyah selingkuh. Rasulullah susah, tidak mau keluar dari rumahnya. Ibu Aisyah juga susah, karena setiap ketemu dikabari selingkuh.
Akhirnya turunlah ayat yang menjelaskan bahwa Ibu Aisyah terbebas dari segala tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang kafir. Setelah ayat itu turun, maka semua menjadi terbuka, mana yang hak, mana yang benar, dan mana yang tidak. Pada saat itu Ibu Aisyah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, sebab wahyu yang Engkau turunkan, saya bisa terbebas dari segala fitnah. Sayyidina Abu Bakar, orang tuanya Ibu Aisyah, bilang ke Ibu Aisyah, Aisyah, sekarang temui Rasulullah, ucapkan terima kasih kepada Rasulullah. Ibu Aisyah, tidak cukup saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu dikasih penjelasan oleh Sayyidina Abu Bakar bahwa tanpa adanya Rasulullah, tanpa adanya Kanjeng Nabi Muhammad, maka wahyu yang menjelaskan kesucianmu tidak akan turun. Tanpa kesedihan yang dirasakan oleh Rasulullah, Allah pun tidak akan memberikan wahyu tentang hal tersebut. Maka wahyu ini turun Aisyah bukan karena kamu, tapi karena Rasulullah. Maka berterima kasihlah kepada Rasulullah. Akhirnya Ibu Aisyah ke tempat Rasulullah dan mengucapkan syukur, terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kita dengan tetangga kita sesama manusia juga. Maka itu ketika tadi mukadimah saya sampaikan, alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyyati bibadra. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami, mengenalkan kepada kami ajaran dan sholawat wahidiyah. Itu semua karena fadl dari Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Rasulullah, bersyukur kepada mu'allif sholawat wahidiyah, maka amalan-amalan dalam sholawat wahidiyah, mujahadah dalam sholawat wahidiyah harus senantiasa kita tingkatkan. Ajaran-ajaran wahidiyah kita usahakan untuk semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Mujahadahnya semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin. Itu kalau kita bersyukur kepada beliau mu'allif sholawat wahidiyah. Kita mau melakukan mujahadah, mau melakukan penyiaran, itu bersyukur. Tapi kalau kita biarkan saja, itu namanya kufur, mengingkari terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi sebagian doa-doa dalam sholawat wahidiyah. Ada juga doa untuk kerukunan umat masyarakat. Jadi dalam wahidiyah ini kita mendoakan agar bangsa Indonesia ini, agar provinsi Jawa Barat dikasih barokah, masyarakatnya dikasih guyup, dikasih persaudaraan yang kuat, kesatuan dan persatuan yang baik, dikasih petunjuk oleh Allah. Setiap hari banyak, sehingga tugas Pak Polisi menjadi lebih mudah karena kita mendoakan agar masyarakat ini bisa baik, terutama pengamal ini bisa rukun, bisa bersatu. Qarrib al-alif bainana ya Rabb. Pereratlah persaudaraan, kesatuan di antara kami. Itu doa yang pertama. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Yang mengendalikan organ tubuh ini secara medis itu apa? Dan otaknya
Rabbana fir yassir iftah wahdina. Ya Allah, ampunilah kami, permudahlah urusan kami, bukalah hati kami, berilah kami hidayah. Kalau itu pereratkanlah persaudaraan di antara kami, wa alif, berilah kami persatuan dan kesatuan bainana, di antara kami. Itu doanya pengamal Wahabiyah yang tiap hari dibaca minimal 7 kali. Mendoakan agar bangsa ini dikasih barokah, bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi baldah, ya Allah. Baldah kita Indonesia, Jawa Tengah semakin lama semakin baik, semakin lama semakin baik. Itu doa kita pengamal. Tapi apakah doa itu sesuai dengan perilaku kita? Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pengamal mencerminkan doa-doa kita, atau justru sebaliknya? Doa kita supaya akrab dengan tetangga, namun dalam keseharian apakah kita baik terhadap tetangga? Doa kita agar rukun dengan saudara-saudara kita dalam keseharian, apakah kita sudah baik terhadap saudara-saudara kita? Mestinya doanya baik, maka perilakunya juga baik. Tapi kalau antara doa dan perilaku tidak sama, berarti itu tidak benar. Rasulullah SAW bersabda, doaul mu'min khairun min amalihi. Doanya orang mukmin itu nilainya lebih baik dari amal perbuatannya. Ada sebagian doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata utamanya orang yang beriman. Ketika kita berdoa, mujahadah, nangis, minta kebaikan, tetapi perilaku kita tidak baik, itu namanya konflik. Berarti antara saraf dengan anggota tubuh ini tidak nyambung. Sarafnya putus. Karena doa kita kebaikan, tapi amal perbuatan kita tidak mengarah kepada kebaikan. Yaitu kita yang harus evaluasi diri, mengevaluasi diri kita masing-masing sebagai pengamal sholawat Wahabiyah. Apakah dalam keseharian kita sudah benar-benar berusaha menerapkan amalan sholawat Wahabiyah, baik terhadap Allah, baik terhadap Rasulullah, baik terhadap Rasul pada zaman maupun sesama umat manusia, atau belum? Kalau belum, mari kita introspeksi diri kita. Kita ingatnya kepada Allah lebih banyak atau lebih sedikit daripada lupa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hari ini saja, ingat kita kepada Allah. Duduk kita di masjid, niat iktikaf. Ingatnya kepada Allah lebih banyak atau justru lebih sedikit dibanding lupa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi terhadap masyarakat, apalagi terhadap tetangga kita, terhadap saudara-saudara kita. Karena semua besok di Allah bisa, di akhirat besok para bapak, para ibu kita semua akan dituntut. Mungkin sekarang kita masih bisa bergurau, diskusi, berbagi hal, berbagi cerita, berbagi macam-macam, tapi besok di Allah bisa. Ketika kita dibangkitkan dari kubur, maka di antara kita akan saling menghindar. Yauma yafirrul mar'u min akhihi idza ja'a as-safa, ketika sangkakala besok ditiup oleh malaikat, ketika manusia dibangunkan dari alam kubur, kita semua dibangunkan dari alam kubur, maka
yauma yafirrul mar'u min akhihi. Manusia akan saling berlarian, menghindari, pergi dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, pergi dari ibunya, pergi lari dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, pergi dari suami istrinya. Yang perempuan itu menghindari laki-laki, bapak menghindari anak, anak juga pergi menghindari orang tua. Itu besok dia mau bisa. Karena apa? Kalau kita saling menuntut, kita dikasih tangan, kita dikasih kaki, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Al-yawma nasbiru ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan dibuat apa? Kaki dibuat apa? Besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata dibuat apa? Telinga dibuat apa? Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Besok ditanya oleh Allah, dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih hati nurani, itu semua akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Apakah kita sudah baik terhadap sanak saudara kita? Apakah belum? Ini yang dosa sesama manusia. Belum dosa kepada Allah, belum dosa kepada Rasulullah SAW. Maka itu dalam wahidiyah, dalam mujahadah, itu semua dianjurkan untuk merasa tadallul. Tadallul artinya kita merasa bahwa kita ini tidak konsekuen, tidak bisa sesuai apa yang mestinya kita harus lakukan. Kita adalah orang yang paling zalim. Mestinya kita mujahadahnya 17 setiap habis sholat, tapi kita kadang sehari 1 kali atau bahkan tidak. Ketika membawa mujahadah, mestinya kita harus mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kita tidak mampu kita bantu, ternyata tidak. Dolim itu berarti tidak yukti kulla bihaqqin haqqah, berarti tidak adil. Nah, itu kita harus introspeksi dalam bermujahadah. Harus merasa tadallul. Kita ini orang yang penuh dosa, banyak dosanya. Di antara umat manusia, siapa yang paling banyak dosanya? Saya adalah orang yang paling banyak dosanya. Itu diajarkan dalam wahidiyah ketika bermujahadah. Sesuai dengan firman Allah, Aminul mudhibi ahabbu alayya min tasbihil muqarrabin. Bahwa keluh kesahnya, jeritan hatinya orang yang bertaubat itu lebih aku senangi daripada tasbihnya, bacaan tasbihnya orang yang dekat denganku. Jadi Allah itu suka sekali dengan orang yang merasa penuh dosa, yang bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Itu lebih dia senangi, lebih Allah senangi daripada pujiannya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mujahadah kita, kalau kita merasa tadallul, maka itu akan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam mujahadah kita senantiasa diajarkan menerapkan billah, menerapkan hati ini kita jaga adabnya, bukan hanya lahiriahnya saja, tetapi batiniahnya juga kita jaga. Ketika bermujahadah kita panggil Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, kita panggil Rasulullah, ya Syafi'al khalqi salatu wassalam, maka
maka Rasulullah hadir, maka adab kita juga harus baik. Kita harus yakin bahwa Rasulullah ada di antara kita, ada di tengah-tengah kita. Karena sabdanya Rasulullah, man shalla alayya inda qabri sami'tuhu wa man shalla alayya nahiyya ubrihtu. Kita jawab Rasulullah ketika kita memanggil, maka Rasulullah akan hadir, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara kita semua. Maka adab harus kita jaga sebaik-baiknya. Ketika kita membaca ya syafi'al khalqi, hai pemberi syafaat makhluk, karena Rasulullah itu adalah awal syafi'in wa musyafain, manusia yang pertama kali mendapat syafaat dan berhak untuk memberikan syafaat. Kita mohon syafaat kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam dallat qiblatin fi badani khudh bi yadi rangkuhlah kami ya Rasulullah. Ya syafi'al khalqi sallallahu wa sallam alaika nurul khalqi hadiyatan karena Rasulullah adalah cahaya makhluk. Makhluk ini semua diciptakan berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad diciptakan dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bersyukur kepada Rasulullah. Khalaqtu min nuri wa khalaqtu min nuri. Bahkan adanya alam semesta ini wa aslahu wa muhammadin ini semua oleh Allah diadakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ma khalaqul amta. Kalau tidak sebab kamu ya Rasulullah, maka alam semesta ini tidak akan diciptakan. Maka kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jasanya luar biasa dan senantiasa kita harapkan syafaatnya, khususnya syafaat besok di yaumul mahsyar ketika semua orang bingung mencari perlindungan, maka orang wahidiyah berlindung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon syafaat bantuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah ditanya, diminta oleh Allah para hadirin. Rasulullah disuruh milih, itu saya disuruh milih oleh Allah. Pilih mana kamu Muhammad? Setengah umatmu semua masuk surga, atau kamu memilih syafaat? Rasulullah memilih syafaat. Ditanya sahabat, kenapa engkau memilih syafaat ya Rasulullah? Karena syafaat itu lebih umum, syafaat itu lebih utama. Syafaat ini, syafaat Rasulullah itu adalah lil mudhibin, untuk orang-orang yang penuh dosa seperti kita ini, para hadirin hadirat. Orang-orang yang penuh kesalahan seperti kita, itu syafaat Rasulullah. Bukan kepada aulia, kepada para sholihin yang sudah baik-baik, tidak. Tapi syafaat Rasulullah diberikan kepada kita yang penuh dosa, diberikan kita yang penuh kesalahan. Maka itu ulama menyatakan aqrabut turuq ila Allah fi akhir zaman kasratul khususan lil muslimin, kasratul istighfari wassalati ala nabi. Besok di akhir zaman, jalan yang paling cepat untuk mengenal Allah itu adalah khususnya terhadap musyrik itu yang berlarut-larut dalam dosa. Tahu itu dosa masih dilakukan, itu namanya musyrik. Tahu ngomongkan orang nggak baik masih dilakukan, habis itu tobat, nangis, nyuwun ampun kepada Allah, setelah itu dilakukan lagi, nah itu namanya musyrik. Berlarut-larut dalam dosa. Kasratul istighfar, baca istighfar, wassalatin nabi, dan banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi
Oleh karena itu, para hadirin hadirat, marilah pada saat ini, pada siang hari ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh masyarakat jami'al alamin diberi hidayah kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar seluruh manusia, khususnya bangsa Indonesia ini diberi kesadaran kebaikan, fafirru ilallah wa rasulihi, khususnya pada masyarakat Jawa Tengah agar diberi barokah, diberi hidayah, maghfirah, sehingga sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawa Barat ini diberi kesadaran kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih-lebih Bandung, baik itu kota Bandung maupun Kabupaten Bandung, khususnya diri kita pribadi, semoga diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita, tetangga kita, saudara kita, anak kita, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab syafaat dan tarbiyah dari Rasulullah SAW. Mari kita mohon kepada Allah, para hadirin hadirat, dengan menerangkan niat lillah, hanya semata-mata menjalankan perintah Allah, didasari hati kita bisa seperti ini, itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon agar permohonan kita ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan ada satupun di antara kita merasa lebih baik, lebih pintar, lebih hebat daripada yang lain. Mari dalam diri kita masing-masing merasa bahwa makhluk paling jelek, paling penuh dosa itu adalah diri kita sendiri, bukan yang lain. Mari para hadirin hadirat, Al-Fatihah. 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 Iya, Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa quyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa quyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa quyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa quyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa quyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali
سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده. Para hadirin hadirat yang belum hafal, silakan membaca sholawat apapun. Yang penting baca sholawat dan hatinya merasa berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Permohonan kita selanjutnya agar kita diberi kemampuan, agar kita ditenggelamkan dalam samudera ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala, atau dengan kata lain kita diberi kemampuan untuk menjalankan ajaran wahidiyah rubabillah. Oleh karena itu, para hadirin hadirat, mari kita mohon sebaik-baiknya, semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Potensi permohonan batin kita, permohonan kita untuk dandani batinnya kita pribadi terutama dan masyarakat, mari kita optimalkan sebaik-baiknya. Mari para hadirin hadirat, Allahumma ta'ala salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama ba'du. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tudrikana bi wajhati ahli wahdah hatta la wa la nasma' ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أعطى فيه علمك وعصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم كما تعلم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو. نسألك اللهم بحقه أن تدركنا بوجهتك حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أعطى به علمك وعصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم كما تعلم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك اللهم بحقه أن تدركنا بوجهتك الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما حضر به المتواصل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما تعلم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بحقه أن تدركنا بوجهتك الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا
وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه عدد ما احاط به متواصل كتابك برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما انت نور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما اللهم بحقه ان تدركنا في الجنه الوحده حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نكون الا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه عدد ما احاط به وجاء كتابك برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما انت نور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو اهله نسألك اللهم بحمده ان تزغنا بالكلمة الوعدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نكون الا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه عدد ما احاط به متواصل كتابك برحمتك يا ارحم الراحمين. Hadirin hadirat, Rasulullah pernah bersabda, "Lau ta'lamu ma a'lamu la bakaitum katsira wa la dhahiktum qalila." Kalau saja kalian para sahabat itu mengetahui apa yang aku ketahui kata Rasulullah, maka kalian semua akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu banyak menangisnya. Beliau senantiasa memohonkan kepada Allah agar kita umat-umatnya itu bisa selamat besok di hari kiamat. Maka dari itu para hadirin hadirat, ketika kita bermujahadah, maka Rasulullah itu hadir di antara kita. Itu namanya istihdzar. Kita merasa bahwa Rasulullah hadir di antara kita. Kalau Rasulullah hadir, beliau itu memohon kepada Allah, apa kita itu memohonnya kurang optimal, alangkah malunya diri kita para hadirin hadirat. Mari kita bayangkan bahwa Rasulullah benar-benar di hadapan kita, bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pengampunan-pengampunannya. Mari hadirin hadirat. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hafilana wa aslahu wa rahawatini adadalam ta'abata wa rabbini alaysa li ya sayyidi siwaka aindaru takunu sasin halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hafilana وأسله وقضلك أليس لي يا سيدي سواك فإن أردتكم
kudus hasan harika ya syafi'a khalqi salatu wassalam alaika nur haqi hadi anam faslahu wal hawadrini faqadalam abad rabbini alaysa li ya sayyidi siwaka فإذا كنت شخصا هالكا يا شافع خلق الصلاة والسلام عليك نور حقها الأنام أصله وحرتني فضل العبد أبدا ربي وليس لي يا سيدي سواك فإذا كنت شخصا هالكا يا شافع خلق الصلاة والسلام عليك نور حقها أصله وحرتني فضل العبد ربي وليس لي يا سيدي سواك فإذا كنت شخصا هالكا يا شافع خلق الصلاة والسلام عليك نور حقها الأنام أصله وحرتني فضل العبد ربي وليس لي يا سيدي سواك فإذا كنت شخصا هالكا يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الرسول سلام الله عليك ربي بإذن الله انظر إلي سيدي بنظرة موصلة الحضرة العليا يا أيها الرسول سلام الله عليك ربي بإذن الله انظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا أيها الرسول سلام الله انظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا أيها الرسول سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا أيها الرسول سلام الله عليك ربي انظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا أيها الرسول سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي موصلة للحضرة العليا يا أيها الرسول سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي موصلة يا شافع خلق حبيب الله سلامه عليك مع سلامه ظلت وظلت ليلتي ببهجتي خذ بيدي يا شافع خلق حبيب الله سلامه عليك مع سلامه ظلت وظلت ليلتي ببهجتي خذ بيدي يا سيدي وأمتي يا شافع خلق حبيب الله سلامه عليك مع سلامه ظلت خذ بيدي يا سيدي وأمتي يا شافع خلق حبيب الله سلامه عليك مع سلامه ظلت وظلت ليلتي ببهجتي خذ بيدي يا سيدي وأمتي يا شافع خلق حبيب الله سلامه عليك مع سلامه ظلت وظلت ليلتي ببهجتي خذ بيدي يا سيدي وأمتي يا شافع الخلق حبيب الله سلامه عليك مع سلامه ظلت وظلت ليلتي ببهجتي خذ بيدي يا سيدي يا شافع الخلق حبيب الله سلامه عليك مع سلامه ظلت وظلت ليلتي ببهجتي خذ بيدي
يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الامم والآل واجعل لنا مخشعين الواحدية برب العالمين يا ربنا اغفر يسر دهرتنا قرب وعلق بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الامم والآل واجعل لنا مخشعين يا ربنا اغفر يسر دهرتنا قرب وعلق بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الامم والآل واجعل لنا مخشعين يا ربنا اغفر يسر دهرتنا قرب وعلق بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الامم والآل واجعل لنا مخشعين بالواحدية رب العالمين يا ربنا اغفر يسر دهرتنا قرب وعلق بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الامم والآل واجعل لنا مخشعين يا ربنا اغفر يسر دهرتنا قرب وعلق بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الامم والآل واجعل لنا مخشعين بالواحدية رب العالمين يا ربنا اغفر يسر دهرتنا قرب وعلق بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الامم والآل واجعل لنا مخشعين بالواحدية رب العالمين قرب وعلق بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله استغفر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة الرسول هذا الزمان طاعته وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى
اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة ظرف هذا الزمان وعوامله وسائر أولئك يا الله يا الله يا الله رضي الله اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة موت هذا الزمان وعلي وسائر أولئك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه ولجميع العالمين نداء هذا والأخير سياق الرضا 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 فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير أبروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل. Al-Fatihah. Para hadirin hadirat itu kita senantiasa berharap agar acara di sana Jawa Barat pada pagi hari ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mendapat syafaat tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
mendapatkan barokah nadrah dari para kekasih Allah, khususnya Sultan Aulia hadaz zaman Ghos hadaz zaman radhiyallahu an, sehingga membuahkan barokah manfaat bagi diri kita masing-masing pribadi, membuahkan barokah manfaat bagi bangsa dan negara, jami'al alamin pada umumnya. Sekian, tentu banyak kesalahan, banyak kekhilafan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa tarbiyah wa minal rasul radhiyallahu anhu wan nadrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikumna wa